Hadis riwayat Imam Muslim. Dan marilah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti bersama kajian Islam Ahad pagi. Pada hari ini, hari Ahad, tanggal 28 Februari 2021, bertepatan dengan tanggal 16 bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Kita akan mengikuti kajian bertema mengintip indahnya surga bersama guru kita Ustadz Ahmadi Hafidhahullahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kisah pagi, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan begitu banyak kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat dan juga karunia yang Allah berikan tersebut, kita sampai pada pagi hari ini dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dan tentunya yang lebih bahagia adalah bisa hadir di taman-taman surga, yaitu di salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan juga untuk orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan perintah-perintah ataupun menjalankan petunjuk-petunjuk beliau hingga datangnya hari kiamat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali kisah pagi yang dimana sudah beberapa bulan yang lalu kita sempat terhenti dikarenakan kondisi yang seperti ini. Tema kita adalah mengintip indahnya surga. Sebenarnya tema ini yang buat Ustadz Ahfad ya. Jadi yang dimaksud dengan mengintip di sini bukan mengintip secara fisik, bukan. Bukan mengintip lewat mata secara langsung, bukan. Akan tetapi yang dimaksud mengintip di sini adalah coba kita menelusuri, kemudian kita membedah, kemudian kita membahas hadis-hadis Nabi SAW atau ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang keindahan-keindahan surga. Masya Allah ya, pertama kali kisah pagi tapi sudah yang dibahas berat, yaitu indahnya surga. Apabila kita berbicara tentang surga, maka kita berbicara tentang perkara yang gaib. Perkara yang belum pernah kita lihat secara langsung. Nah, di antara salah satu kaidah menyebutkan bahwasannya hukum asal dari beriman kepada perkara yang gaib itu adalah haram. Sama seperti ibadah, hukum asal beribadah itu haram. Maksudnya bagaimana? Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali apabila ibadah tersebut telah diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW
maupun di dalam ayat-ayatnya. Sama pula dengan beriman kepada perkara yang gaib. Kita tidak boleh beriman kepada perkara yang gaib apabila perkara yang gaib tersebut belum diterangkan baik itu di dalam hadis maupun di dalam ayat. Jadi kita hanya beriman kepada perkara yang gaib itu apabila perkara-perkara gaib tersebut diterangkan, dijelaskan atau disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW maupun ayat-ayat Al-Quran. Sama seperti kita mengimani tentang adanya alam kubur. Sama seperti kita mengimani adanya neraka. Sama halnya seperti kita mengimani perkara-perkara yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Maka bagi seorang mukmin prinsip ini harus dipegang. Harus dijadikan sebagai akidah dasar. Supaya apa? Supaya tidak mudah keimanan itu menjadi goyah saat ada seseorang yang meramal atau menjadi dukun seperti itu. Kenapa? Karena apa yang disampaikan apabila tidak dicantumkan atau tidak disebutkan dalam hadis maupun Al-Quran, maka itu adalah dusta. Jadi ini adalah kaidah dasar yang harus kita pegang. Maka di antara salah satu prinsip kita adalah mengimani perkara yang gaib dan perkara gaib tersebut benar adanya diterangkan baik itu di dalam hadis-hadis Nabi SAW maupun di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berbicara tentang surga, sudah disampaikan tentunya oleh para dai bahwasannya surga itu keindahannya luar biasa. Lebih indah daripada keindahan-keindahan yang mungkin pernah kita lihat ketika di dunia. Keindahan-keindahan yang sangat jauh lebih indah dibandingkan keindahan yang pernah kita rasakan ketika di dunia. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Sahabat Abi Hurairah, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan dari Abi Hurairah bahwasanya Rasul SAW bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Berarti kalau ada hadis yang menyebutkan firman Allah, itu disebut sebagai hadis apa, Bu? Hadis qudsi ya. Ustaz apa tahu sudah tahu ya. Hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang mengandung di dalamnya firman Allah. Qala Allahu azza wa jalla a'datu li'ibadis salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang mukmin, yang ia juga mengerjakan amal-amal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang disiapkan? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada hamba Allah yang saleh tersebut ketika di akhirat, yaitu berupa sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan sesuatu yang belum pernah terlintas sama sekali di hati manusia. Ini adalah nikmat yang akan Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi nikmat tersebut ternyata nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata. Nikmat yang belum pernah terdengar oleh telinga. Dan nikmat yang belum pernah terlintas di hati manusia. Ini adalah nikmat-nikmat yang akan Allah berikan ketika nanti seorang hamba yang saleh itu akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ketika kita berbicara tentang surga, mungkin ada yang menjelaskan bahwasannya keindahan surga itu begini, dan begitu.
Akan tetapi pada hakikatnya, pada kenyataannya jauh melebihi keindahan apa yang dijelaskan oleh orang tersebut. Karena tadi sudah dijelaskan di dalam hadis qudsi bahwasanya keindahannya itu belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlihat oleh mata manusia, belum pernah terlintas di hati manusia sama sekali. Jadi ketika kita membayangkan tentang keindahan surga, mungkin itu hanya sekelumit saja. Bahkan mungkin itu belum bisa menyamai sama sekali keindahan surga yang sebenarnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia hamba-hamba Allah yang menyiapkan dirinya untuk suatu yang abadi ketika di surga. Ketika hamba di dunia kemudian dia memanfaatkan waktunya itu untuk mengambil bagian di surga, maka itu adalah orang yang beruntung. Karena ketika hamba tersebut di akhirat hanya ada dua pilihan. Apakah masuk ke dalam surga, apakah masuk ke dalam api neraka. Hanya ada dua pilihan itu saja. Maka dari sekaranglah kita menentukan pilihan kita sendiri. Apakah kita ke surga ataukah kita ke neraka. Kira-kira mau yang mana, Bu? Ya pasti ke surga. Pasti ke surga, itu pasti. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan kita, apakah surga sudah diciptakan? Mas Heri, surga sudah diciptakan atau belum? Sudah atau belum? Hanya ada dua pilihan, sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Yakin? Iya, betul ya. Surga sudah diciptakan. Namun ada sebagian orang seperti kelompok Mu'tazilah itu mengatakan surga itu belum diciptakan. Namun di antara salah satu prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwasannya surga itu telah diciptakan. Yang dimana ini telah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam ayat. Di banyak ayat Allah sudah sebutkan bahwasannya surga itu telah diciptakan saat ini juga. Dan surga itu di dalamnya sudah berisi dengan fasilitas-fasilitas atau kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah siapkan untuk para penghuni surga nanti. Begitu pula dengan neraka. Neraka sudah Allah ciptakan juga, beserta dengan siksaan-siksaan yang sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang akan memasukinya. Maka ini adalah salah satu prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu meyakini bahwasannya surga itu saat ini telah diciptakan. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran ayat ke-133. Allah sebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kepada ampunan Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. U'iddat itu adalah fi'il madhi yang menunjukkan telah atau kata lampau. U'iddat lil muttaqin. Maka kita ambil kesimpulan bahwasannya surga yang seluas langit dan bumi itu ternyata telah disiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bagi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Kemudian di dalam Al-Quran di surah Al-Hadid juga disebutkan. Di ayat yang ke-21 Allah katakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih.
dan berlomba-lombalah dalam mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, uiddat, pakai fi'il madhi lagi, telah dipersiapkan, telah disediakan lilladzina amanu billahi wa rasulih, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di dalam sebuah hadis juga disebutkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan ia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan dia juga bersaksi wa anna Isa abdullah wa ibnu ummatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan ia bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, yang dimana Isa ibnu Maryam itu tadinya adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ruhum minhu, ruh yang ditiupkan ke dalam perut Maryam. Dia bersaksi bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Wa annal jannah haqqun wa annan nara haqqun, dan dia juga bersaksi bahwasannya neraka itu benar adanya, dan dia juga bersaksi bahwasannya surga itu juga benar adanya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu min ayyi abwabil jannah ats-tsamaniyah syaa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memasukkannya ke dalam surga lewat pintu mana saja yang ia inginkan. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya surga dan neraka itu telah diciptakan pada saat ini. Dan surga itu telah dipersiapkan saat ini bagi hamba-hamba Allah yang saleh, bagi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yaitu yang bertakwa. Kemudian begitu pula dengan neraka. Neraka juga sudah Allah persiapkan bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mengintip ke surga, ketika kita ingin menelusuri ke surga, perlu kita ketahui bahwasannya jalan untuk menuju surga itu hanya ada satu jalan. Hanya ada satu jalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Maksudnya adalah agama Islam. Agama Islam kalau saat ini kita lihat banyak sekali, berbagai macam bentuknya ya. Itu yang menjalankan. Tapi pada asalnya agama Islam itu adalah satu. Agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian difahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah agama yang satu. Dan kita juga mengetahui bahwasannya agama seluruh para nabi itu adalah agama Islam. Maka tidak ada yang akan memasuki ke dalam surga kecuali umat Islam. Adapun umat-umat yang lain yang ia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka dipastikan bahwasannya dia tidak akan masuk ke dalam surga. Maka kita harus meniti jalan yang satu itu, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang difahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Itu yang harus kita ambil supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang apa yang ada di dalam surga, kita lihat terlebih dahulu siapakah orang yang akan masuk, orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Kira-kira siapa? Ustadz Firman, kira-kira siapa yang akan masuk ke dalam surga pertama kali? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah yang akan pertama kali mengetuk pintu surga dan akan membuka pintu surga dan akan masuk ke dalam surga. Disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana awwalu man yaftahu lahu babal jannah." Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ya Rasulullah, illa annahu ta'ti imra'atun tubadiruni fa aqulu laha. Nah, kemudian setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuka pintu surga, kemudian mau melangkahkan kakinya ke dalam surga, tiba-tiba ada seorang wanita yang kemudian menyalip ya, atau menyerobot ya. Menyalip atau menerobot. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanya kepada wanita itu, "Manaka mana anta? Kenapa engkau mendahuluiku dan siapa engkau?" Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian wanita itu pun menjawab, "Ana imra'atun qa'atu ala aitam." Saya adalah wanita yang ketika di dunia itu mengurus anak yatim. Masya Allah ya, ini juga menjadi dalil tentang keutamaan mengurus anak yatim. Bahwasanya ketika ia mengurusnya dengan penuh keikhlasan, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menyalip itu. Dia akan masuk ke dalam surga. Ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang pertama kali masuk surga itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disalib oleh seorang wanita, yang dimana wanita itu kata Rasul yaitu yang ketika di dunia melayani anak yatim. Gimana? Anak yatim. Kalau kata ulama itu, anak yatim itu adalah man mata abuhu wa huwa shaghir. Anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan ia masih dalam keadaan kecil, maksudnya masih dalam keadaan belum bisa mencari nafkah sendiri seperti itu. Kemudian belum bisa intinya mencari makan sendiri. Tapi kalau sudah besar kayak Ustadz Afad ya tidak bisa disebut sebagai anak yatim ya. Seperti itu. Demikian, kemudian kita masuk. Setelah kita bahas ya orang yang pertama kali masuk surga, kita bahas pintu-pintu surga. Ketika seorang hamba atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat-umat yang lainnya ketika telah diputuskan kepada mereka, ada yang masuk surga dan ada yang masuk ke dalam neraka, maka kemudian yang masuk ke dalam surga itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masuk ke dalam neraka diberikan hinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keistimewaan atau kemuliaan yang diberikan kepada para penghuni surga saat akan memasuki surga? Di antara keistimewaannya adalah ketika para penghuni surga itu akan masuk ke dalam surga, ternyata pintunya itu telah dibuka. Sehingga para penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga sudah bisa melihat surga itu sejauh mata memandang. Dan sudah bisa menghirup aromanya surga, aroma wanginya surga,
sejauh mata memandang. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan 40 tahun jarak perjalanan hamba yang akan masuk ke dalam surga itu sudah bisa melihat surga dan sudah bisa mencium aroma surga. Berbeda dengan para penghuni neraka. Para penghuni neraka tidak demikian. Para penghuni neraka itu ketika mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, pintunya masih ditutup sampai kemudian benar-benar mereka sudah sampai di pintu itu, kemudian pintu itu baru dibuka. Ini sebagai bentuk pengagetan, ya, bentuk pengagetan, yaitu bentuk sebagai kehinaan kepada para penghuni neraka. Ketika dibuka, jreng, ternyata yang disiapkan oleh mereka itu adalah azab yang sangat pedih sekali. Dan ini adalah kehinaan bagi para penghuni neraka. Kita lihat bagaimana dalilnya, karena kalau kita berbicara tentang perkara yang gaib itu kita harus ilmiah. Kita harus berdasarkan dalil. Di dalam sebuah ayat dari surah Az-Zumar ayat yang ke-73, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana keistimewaan para penghuni surga ketika akan memasuki ke dalam surga. Allah berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara." Ketika para penghuni surga itu diantar. Maka kalau penghuni surga itu bahasanya lembut, diantar. Untuk memasuki ke dalam surga, maka hatta idza ja'uha, ketika para penghuni surga itu telah sampai kepada pintu surga, wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika mereka para penghuni surga itu telah sampai di depan pintu surga, para penghuni surga itu mendapati bahwasannya pintu-pintu surga itu telah dibukakan kepada mereka. Kemudian mereka mendapati ada penjaga surga yang akan mengucapkan kepada mereka, yaitu salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, yaitu bagi para penghuni surga. Tibatum fadkhuluha khalidin, dan mereka itu akan mendapatkan kenikmatan dan mereka akan berbahagia. Fadkhuluha khalidin, dan kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka itu kekal di dalamnya, tidak pernah mati. Ya, tidak akan bisa mati. Mereka kekal. Berbeda ketika di dunia, ya kan? Ketika kita mencari tempat keindahan, ya mungkin di taman atau di kebun mana gitu ya, kita dapati keindahan di situ, tapi itu tidak kekal. Suatu saat kita akan meninggalkannya. Tapi berbeda dengan surga, ketika masuk sudah akan kekal di dalamnya. Tidak akan pernah kembali lagi kemudian masuk ke neraka, tidak. Jadi ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada para penghuni surga saat akan memasuki ke dalam surga, yaitu pintu-pintunya itu sudah dibukakan untuk mereka. Mereka sudah diiming-imingi, sudah diberikan kebahagiaan berupa mereka bisa melihat keindahan-keindahan surga sejauh mata memandang, dan mereka bisa menghirup aroma surga sejauh mata memandang. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada para penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga. Berbeda dengan para penghuni neraka. Kalau para penghuni neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Para penghuni neraka itu bukan diantar, akan tetapi digiring. Digiring itu kasar ya bahasanya. Didorong-dorong kayak gitu ya. Masuk ya. Digiring untuk menuju neraka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan digiring ke dalam neraka jahanam. Hatta idza ja'uha, kemudian ketika mereka telah sampai kepada pintu neraka, futihat abwabuha, kemudian baru dibukalah
pintu neraka. Kalau tadi orang yang mau masuk surga itu pintunya sudah terbuka. Tapi kalau para penghuni neraka yang akan masuk ke dalam neraka, pintu surganya itu masih tertutup sampai kemudian benar-benar ia sudah berada tepat di depan pintu neraka baru kemudian dibuka. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala itu di dalam kitabnya, kitab apa, Hadil Arwah ila Biladil Afrah ya. Itu disebutkan bahwasannya kenapa kok Allah membedakan antara penghuni surga itu sudah dibuka, kemudian kalau penghuni neraka itu masih tertutup, kemudian baru dibuka setelah sampai kepada pintu surga. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu mengatakan itu adalah sebagai bentuk pengagetan kepada para penghuni neraka. Mereka terkejut ketika pintu itu dibuka, melihat bagaimana dahsyatnya ya siksaan-siksaan yang Allah sediakan bagi mereka ketika masuk ke dalam neraka. Jadi ini adalah kehinaan bagi mereka para penghuni neraka. Kemudian kita lihat bahwasannya pintu-pintu surga itu memiliki banyak pintu-pintu surga. Di antaranya di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwasannya pintu surga itu ada berapa, Bapak Ibu? Pintu surga ada 8. Kalau pintu neraka ada 7. Baik, pintu surga ada 8. Kita lihat bagaimana hadis-hadisnya. Disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, fil jannati tsamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Pintu yang pertama, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fil jannati tsamaniyatu abwabin. Di surga itu ada 8 pintu, dan salah satu di antaranya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khair. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Yang pertama itu adalah pintu salat. Pintu salat ini adalah pintu yang Allah khususkan bagi orang-orang yang memiliki banyak salat. Maksudnya selain salat wajib, ia juga banyak melaksanakan salat-salat sunnah. Maka Allah berikan kepadanya ketika mau masuk ke dalam surga, yaitu melewati pintu as-salah, yaitu pintu salat. Kemudian wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Dan barang siapa yang ia itu berjihad kemudian mati ya syahid, maka ketika di akhirat akan dipanggil dari pintu jihad. Ada pintu khusus bagi orang-orang yang berjihad. Kemudian wa man kana min ahli siyam du'iya min babi ar-rayyan. Dan barang siapa yang ia termasuk kepada ahlus saum atau orang yang gemar berpuasa, maka akan dipanggil lewat pintu ar-rayyan. Namanya apa? Pintu ar-rayyan, yaitu pintu yang Allah khususkan bagi orang-orang yang banyak berpuasa. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Dan barang siapa yang ia itu termasuk ke dalam ahli shadaqah, maka dia akan dipanggil dari pintu shadaqah. Jadi ini adalah pintu yang Allah khususkan bagi hamba-hamba Allah yang ketika di dunia itu mereka gemar bersedekah. Sudah ada berapa pintu tadi ya? 4. Apa saja? Pintu salat, kemudian pintu jihad, kemudian pintu puasa. Pintu apa kalau puasa? Ar-Rayyan. Kemudian ada pintu sedekah. Baru 4.
Kita lihat yang selanjutnya. Kemudian ada juga pintu al-aiman. Pintu al-aiman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah hadis itu ada yang dikatakan, ada yang mengatakan, kemudian dikatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, adkhilil jannah min ummatika man la hisaba alaih. Wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam surga umat-umatmu yang mereka itu tidak dihisab dan tidak diazab. Jadi ada sebuah pintu namanya pintu al-aiman yang dimana Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yaitu al-aiman, nama pintunya. Kemudian pintu yang selanjutnya, yang 3 sisanya itu para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yaitu pintu al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu pintu yang Allah khususkan bagi hamba-hambanya yang bisa menahan amarahnya ketika ia marah dan memaafkan manusia. Jadi kalau ada seorang yang ia itu bisa menahan amarahnya, kemudian mudah memaafkan orang lain, memaafkan kezaliman orang lain terhadap kita, maka Allah persiapkan al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu pintu surga khusus bagi mereka. Dan ini disebutkan di dalam Fathul Bari, ya, di halaman ke-28 kalau tidak salah, itu di juz yang ke-7. Disebutkan dari Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala, dikatakan, inna lillahi baban fil jannah la yadkhuluhu illa man 'afa 'an mazlamatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki satu pintu di surga dari pintu-pintu surga, yang dimana pintu surga itu Allah khususkan bagi hamba Allah yang mudah atau yang suka memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Ini pintu yang keberapa ya? Ke-6. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan adapun pintu yang ke-7 ada pintu taubat, dan yang ke-8 ada pintu ridho. Ada juga yang berpendapat seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, oh ada juga pintu haji. Beliau beralasan karena ada pintu sholat, kemudian ada pintu saum, maka bagi orang yang berhaji juga ada pintu haji. Namun, wallahu a'lam, ya, yang benar pintu mana saja. Yang jelas, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan secara jelas, yaitu tadi ada 6 pintu. Yang pertama pintu salat, yang kedua pintu jihad, yang kedua ada pintu apa? Ar-Rayyan, pintu puasa, kemudian pintu sedekah, kemudian yang kelima pintu al-aiman. Pintu al-aiman itu pintu buat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian yang ke berapa? 6 ya. Pintu, aduh panjang judulnya ya. Al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Ya, pintu yang Allah khususkan bagi orang yang bisa menahan amarah dan mudah memaafkan manusia. Kemudian ada juga pintu taubat dan ada pintu ridha. Kemudian setelah kita mengetahui ternyata surga itu memiliki 8 pintu, kemudian kita lihat berapa sih luasnya pintu surga? Ya, pintu surga sangat luas. Pintu surga itu luas. Di dalam sebuah hadis itu disebutkan jarak antara daun pintu dengan daun pintu yang lain itu jaraknya seperti Mekah dan Busra, atau Mekah dan Hajar. Mekah dan Busra itu jaraknya berapa ya? Jauh ya. Intinya jauh, ya.
Mekah dan Busra itu kurang lebih ada sekitar 1.500 sampai 1.800 kilometeran. Itu adalah luasnya pintu surga, tentunya sesuai dengan fisik para penghuni surga. Fisik para penghuni surga itu besar. Ya, di dalam sebuah hadis itu disebutkan berapa ya? Berapa tingginya? Situna dzira'an, bahwasannya tinggi tubuh para penghuni surga itu adalah 60 hasta. Kalau 1 hasta itu kurang lebih sekitar 0,5 meter. Berarti kalau 60 hasta kurang lebih ya 30 sampai 33-an meter. Berarti 1 tower itu berapa? 2 kali Arafah pas berarti ya. Sesuai dengan luasnya pintu surga. Luasnya Masya Allah, luas sekali tadi ya antara Mekah dan Busra. Kemudian meskipun pintu surga yang sangat luas tersebut, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tiyanna 'alaihi yaumun walahu kadzid. Ternyata pintu surga yang luasnya tadi seperti jarak antara Mekah dan Busra kurang lebih sekitar 1.500 sampai 1.800 km itu pada suatu hari itu juga sesak. Sesak itu apa ya? Saking berdesak-desakannya para penghuni surga mau masuk ke dalam surga. Ya penuh. Ya ini juga menunjukkan bahwasannya banyak yang akan masuk ke dalam surga. Mereka berdesak-desakan, akan tetapi berdesak-desakan ketika akan masuk surga itu tidak memudarati mereka. Kemudian ada yang jatuh, kemudian keinjak-injak, enggak demikian ya. Berbeda dengan ketika di dunia. Kalau di dunia berdesak-desakan sudah ada yang kejempet, ada yang ya keinjak kakinya, ada yang jatuh, kemudian bahkan ada yang pingsan, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Tapi berbeda dengan kondisi ketika akan masuk ke dalam surga. Desak-desakannya itu tidak memudarati mereka, tidak membahayakan bagi para penghuni surga yang akan masuk ke dalam surga. Itu ya terkait dengan pintu surga. Kemudian tadi juga sudah kita jelaskan orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surga itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan umat akan masuk ke surga kecuali umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu keutamaan atau satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tidak akan masuk umat ke dalam surga kecuali kalau umatnya Muhammad sudah masuk ke dalam surga. Disebutkan ya di dalam sebuah hadis, nahnul akhiruna wa nahnus sabiqun. Kami ini adalah umat yang terakhir dan umat yang pertama kali akan memasuki ke dalam surga. Ya meskipun kita ini adalah umat terakhir, tapi nanti kita ini adalah umat yang akan masuk ke dalam surga sebelum umat-umat yang lain. Baina annahum utul kitab min qablina wa atainahu min ba'dihim. Ya meskipun umat-umat sebelum kita itu mereka diberikan Alkitab terlebih dahulu. Meskipun umat-umat sebelum kita itu telah diutus Rasul terlebih dahulu. Namun inilah keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita termasuk, amin. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata kita lihat innal jannah hurrimat 'alal anbiya kullihim. Sesungguhnya surga itu diharamkan kepada para nabi semuanya, kecuali setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke
ke dalam surga. Jadi para nabi itu tidak boleh masuk ke surga kecuali kalau Nabi Muhammad SAW sudah masuk ke dalam surga. Masya Allah ya. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kemudian setelah kita membahas pintu surga, kemudian luasnya pintu surga, kemudian jarak antara pintu surga dengan pintu surga yang lainnya. Tadi sudah belum ya? Jarak pintu surga dengan yang lainnya? Sudah? Oh belum? Belum. Jarak antara pintu surga dengan pintu surga yang lainnya, di sini ada berbagai macam riwayat ya. Ada dua riwayat yang mengatakan, ada yang mengatakan jarak antara yang satu pintu surga dengan pintu yang lainnya itu adalah 40 tahun perjalanan. Ada juga yang mengatakan sejauh 70 tahun perjalanan, dan ini disebutkan di dalam kitabnya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian langsung masuk saja karena waktunya tinggal berapa menit, Ustaz? Tadi kayaknya mulur 10 menit ya. Baik. Kemudian setelah kita bahas pintu surga, kemudian kita akan masuk ke dalam surga. Kita intip di dalamnya. Ternyata di surga itu juga ada tanah dan bangunan-bangunan surga. Ada tanah dan bangunan-bangunan surga. Namun tanah dan bangunan-bangunan surga itu tidak seperti tanah dan bangunan surga saat di dunia. Berbeda jauh sekali. Kalau di dunia ketika kita injak tanah ya paling tidak kita cuci ya. Kita bersihkan. Tapi kalau di surga tidak. Tanah yang ada di surga itu tidak kotor sebagaimana tanah di dunia. Dan bangunan di surga tidak bisa roboh sebagaimana bangunan di dunia, kemudian retak-retak seperti itu enggak. Berbeda jauh sekali. Kita lihat bagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan tentang tanah dan surga. Qala qulna ya Rasulullah hadisna anil jannah. Ada salah seorang yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kabarkan kepada kami, ceritakan kepada kami, bagaimana sih surga itu? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma bina'uha. Qala lubnatun min dhahabin wa lubnatun min fiddah. Bagaimana sih bangunan-bangunan yang ada di surga itu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lubnatun min dhahab. Yang dimana bangunan surga itu batu batanya, wah ternyata di surga juga ada batu bata. Berarti ada tukang buat batu bata? Enggak ada. Ya. Batu batanya khusus. Walubnatun min fiddah. Ada batu bata yang terbuat dari emas dan ada juga batu bata yang terbuat dari perak. Ini adalah material ya yang dijadikan untuk membangun surga, yaitu batu batanya terbuat dari emas dan ada juga yang terbuat dari perak. Pernah Bu lihat batu bata dari emas? Belum pernah ya. Lihat batu bata sekempal saja jarang ya. Ini batu batanya terbuat dari emas dan ada juga yang terbuat dari perak. Wa bilatuha al-misk al-adfar wa hasbaha al-lu'lu' wal yaqut. Adapun adukan untuk menyatukan antara batu bata dengan yang satu dengan yang lainnya, berarti kalau di dunia itu apa? Semennya. Itu kalau di surga adukannya itu memiliki aroma misk. Misk itu kasturi. Pernah mencium aroma kasturi, Bu? Aduh, urung tahu ya. Ke aroma kasturi wangilah intinya di situ ya. Intinya wangi, ya. Itu adalah adukan
untuk menyatukan antara batu bata yang satu dengan yang lainnya. Wa hasbaha lulu wal yaqut. Adapun kerikil-kerikilnya itu terbuat dari mutiara lulu dan mutiara yakut. Apa itu mutiara lulu dan mutiara yakut? Ya intinya mutiara yang memiliki bagus sekali untuk ketika dilihat. Ya, memiliki bentuk yang sangat indah ketika dilihat, bersinar-sinar. Itu adalah kerikil-kerikilnya. Kalau di dunia kerikil-kerikilnya gelap gulita ya. Tidak bercahaya, tapi kalau di surga bercahaya. Kemudian waturabuha az-za'faran. Adapun tanahnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu za'faran. Za'faran itu apa, Ustaz? Za'faran itu za'faran itu intinya seperti itulah ya, bagus. Ketika diinjak itu tidak kotor. Ya, tidak kotor seperti tanah di dunia, tidak. Dan tanahnya itu beraroma, memiliki aroma yang sangat wangi. Itulah za'faran. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yadkhuluha yan'am wa la ya'bas wa la yab'as." Barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka dia itu pasti akan merasakan kenikmatan-kenikmatan. Bahkan ketika kaki pertamanya itu menginjakkan di surga, dia sudah bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga berupa pemandangan-pemandangan yang indah. Kemudian wala yab'as, dan penghuni surga itu ketika masuk ke dalam surga, dia tidak akan merasakan penderitaan sedikit pun. Dia tidak akan sengsara di dalamnya. Dia tidak akan merasakan keletihan atau kekurangan-kekurangan yang lain, tidak. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yamutu la tabla thiyabuhu wa la yafna syababuhu. Dia itu kekal, tidak mati. Jadi kalau sudah masuk surga, kematian itu disembelih. Kematian itu disembelih. Jadi kalau sudah masuk surga tidak ada lagi yang namanya kematian. Yang ada adalah hidup terus-menerus kekal abadi, ya. Kemudian la tabla thiyabuhu, dan dia pun akan diberikan pakaian di surga yang dimana pakaiannya itu tidak akan pernah lusuh. Kalau pakaian ketika di dunia mungkin ketika dipakai 1 hari atau 2 hari sudah beraroma yang begitu sedap, ya. Mungkin 1 tahun 2 tahun baju itu kemudian akan lusuh dan koyak. Tapi tidak ketika di surga. Ketika di surga pakaian yang Allah berikan itu tidak akan pernah koyak, tidak akan pernah lusuh. Dan akan memiliki aroma yang wangi terus-menerus. Wala yafna syababuhu, dan masa mudanya itu tidak akan pernah habis. Muda terus, enggak pernah keriput-keriput. Kalau ketika di dunia ya sudah ya. Mungkin ketika masuk usia atau seiring bertambahnya usia, maka fisik ini pun akan berubah dengan sendirinya. Meskipun pakai susuk, itu pasti akan tetap berubah menjadi tua. Karena tua itu adalah penyakit yang tidak bisa diobati. Ya. Penyakit yang tidak bisa diobati itu apa? Penyakit tua, meskipun pakai tusuk-tusuk lah, pakai susuk seperti itu, sama saja, pasti akan tua. Maka tidak perlu ya, ibu-ibu ini yang suka berdandan, yang ingin tampil glowing, glowing ya, bahasa kerennya seperti itu ya. Yang ingin tampil glowing, ya tampil ya intinya seperti itulah ya, mempesona dan membahana, kemudian menggunakan susuk-susuk. Tidak perlu menggunakan seperti itu. Ya, tidak perlu menggunakan yang seperti itu. Karena pakai susuk pun pasti akan tua. Karena itu tidak bisa diobati, ya. Kemudian ini adalah kondisi tanah dan bangunan ketika di surga. Waktunya tinggal sedikit. Baik, kita langsung saja masuk kepada
yang diharapkan oleh para lelaki. Apa itu? Hafal banget Mas Heri. Kemudian kita akan lanjut kepada balasan bagi para penghuni surga yang dimana Allah siapkan untuk para lelaki. Jadi ini adalah motivasi khusus bagi para lelaki supaya memaksimalkan amal-amal soleh ketika di dunia, supaya bisa mendapatkan iming-iming yang sudah Allah persiapkan ketika di dunia. Di dalam sebuah ayat, di surah Al-Baqarah ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang mengharapkan tentang surga, wa 'amilus shalihat, dan ia beramal saleh ketika di dunia. Berikan kabar gembira kepada mereka. Berikan semangat kepada mereka. Apa kabar gembira itu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Bahwasannya mereka akan mendapatkan surga yang di dalamnya itu mengalir, yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Kalau kita pernah melihat di dunia ada bangunan kemudian bawahnya mengalir sungai-sungai, di surga jauh lebih indah daripada itu. Gemericik airnya tidak membuat berisik. Kemudian sejuknya tidak menyakiti. Ya, kalau di dunia mungkin kalau kedinginan bisa masuk angin. Tapi kalau di surga dinginnya itu tidak menyakiti. Tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Sepoi-sepoi. Enak sekali ya. Itu adalah balasan bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa." Tatkala para penghuni surga itu diberikan rizki berupa buah-buahan dari surga, maka para penghuni surga itu mengatakan, "Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha." Oh, ini adalah rizki yang ternyata dulu juga pernah diberikan ketika di dunia. Buah-buahannya itu ternyata ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga bisa faham. Oh, ternyata buah-buahan itu sebagaimana buah-buahan yang Allah berikan ketika di dunia. Namun rasanya tentu berbeda. Tidak seperti di dunia kalau kita makan buah apel atau buah apa ya? Buah tin atau buah yang lain sebagainya, mungkin rasanya kecut-kecut aneh seperti itu. Tapi kalau di surga tidak, pasti manis. Kemudian yang paling penting ya bagi para ikhwan, walahum fiha azwaj mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan bagi hamba-hamba Allah laki-laki yang beriman dan beramal saleh itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah persiapkan yaitu berupa istri-istri. Jadi bukan bentuk tunggal yang Allah sebutkan, tapi yang Allah sebutkan itu bentuk jamak. Jadi istri-istrinya banyak ya. Kalau di dunia mungkin bisa tidak menyukai poligami, tapi nanti ketika di surga itu pasti akan dipoligami. Walahum fiha, tidak usah bahas poligami panas ya Bu ya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan istri-istri ketika di surga itu mereka itu mutahharah, kata Allah Subhanahu wa taala. Mutahharah itu artinya adalah suci, tidak memiliki kekurangan sama sekali. Tidak memiliki cacat sama sekali. Kalau di dunia mungkin wanita-wanita atau kalau bagi wanita berarti laki-laki ya. Itu ketika di dunia memiliki kekurangan seperti ada buang ingus, kemudian memiliki kotoran telinga, kotoran hidung, kemudian buang air kecil, besar dan lain sebagainya. Tapi kalau di surga tidak ada sama sekali yang seperti itu. Di surga wanita tidak akan mengalami yang namanya haid. Di surga wanita tidak mengalami yang namanya hamil.
Di surga wanita tidak mengalami yang namanya nifas dan lain sebagainya, kekurangan-kekurangan. Tidak ada. Wanita-wanita ketika sudah masuk ke dalam surga, maka dia dalam keadaan suci, bersih, tidak ada cacat atau kekurangan sebagaimana ketika di dunia. Itu adalah kenikmatan atau indahnya ketika di surga. Bagaimana kalau perempuan, Ustaz? Apakah ketika masuk surga juga mendapatkan bidadara? Ya, tentu. Ya, wanita-wanita juga sama akan mendapatkan bidadara, tapi hanya satu saja. Karena ini adalah tabiatnya wanita, yaitu hanya satu. Makanya kalau ada seorang wanita yang kemudian dia itu malah mencari dua, maka itu sudah menyelisihi tabiatnya. Ya, demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang keindahan-keindahan surga yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masih banyak sekali. Ada seperti hidangan-hidangan di surga, kemudian ada tanaman-tanaman atau pohon-pohon di surga, kemudian ada cahaya di surga, kemudian ada aroma-aroma surga dan keindahan-keindahan yang lain. Namun qadarullah, karena waktu kita terbatas, jadi hanya ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan semoga meskipun yang sedikit ini bisa menjadi motivasi bagi kita supaya lebih semangat lagi untuk bisa meraih keindahan-keindahan di surga ketika di akhirat nanti. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira hanya itu. Tidak ada pertanyaan ya? Atau mungkin ada yang bertanya? Silahkan. Tidak ada. Alhamdulillah. Baik. Tidak ada pertanyaan. Baik, langsung saja kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.